my adventure ke hutan. Wis karo mlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Hari ini saya mau piknik, mau ke ladang di tengah hutan. Ini sedang menyusuri jalan setapak dengan rimbunnya tanaman dan tumbuhan liar di kanan kiri. Di depan ada istri, kemudian paling depan ada ibu mertua. Kita mau lihat ada apa di ladang kita. Ikuti terus. Delok alas yang baun. Alas itu ladang perkebunan warga. Kebunnya ini di lahan perhutanan, di bawah naungan perhutani. Jadi ini ada pohon kayu putih. Pohon kayu putih ini yang biasa diolah menjadi minyak kayu putih. Nah, warga sekitar diberi izin untuk menggarap lahan perhutanan untuk tanaman pertanian. Dengan syarat pohon kayu putih tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, karena menggarapnya hanya sebagai pengolah lahan, dan tanaman pertanian hanya sebagai tanaman sela di antara pohon-pohon kayu putih ini. Jadi dalam satu petak lahan yang diolah warga ini biasanya terdapat beberapa baris pohon kayu putih, dan pohon kayu putih ini tanaman perhutani, tidak boleh dirusak. Nah, para petani penggarap ini setiap tahunnya harus memanen daun kayu putih ini untuk kemudian disetor ke perhutani. Syaratnya seperti itu aja. Nah, nanti kalau misalnya ada tanaman pohon kayu putih yang rusak, cuma berkewajiban untuk mengganti pohon tersebut dengan pohon yang baru, ditanami pohon kayu putih yang baru. Ini ada tanaman cabai juga, tanaman simbok mertua yang nanam cabainya. Nah, ini lagi manen, metik cabai. Nanam cabainya ini di tanggul pembatas petak. Kemudian di tiap petakan ini ada tanaman kedelai. Ini adalah tanaman kedua di musim penghujan ini. Kalau musim pertama di tanaman pertama kemarin ditanamin padi. Nah, padinya udah dipanen. Pada saat musim pertama, penanaman pertama, ditanamin padi dengan tanaman sela jagung. Nah, ini batang-batang jagungnya yang udah dipanen juga. Jadi dengan lahan yang seperti ini, sistem penanamannya dengan tumpang sari. Tumpang sari maksudnya bermacam tanaman bisa ditanam dalam satu lahan, biar tidak hanya menghasilkan satu macam tanaman yang bisa dipetik atau dipanen. Ada cabai, kemudian nih tanaman kedelai. Jadi kalau lagi di kebun kostumnya seperti ini, pakai topi caping. Ini dibilangnya topi caping, topi Pak Tani. Kemudian harus baju lengan panjang. Baju lengan panjang bukan masalah karena panasnya ya. Ya boleh sih, alasan karena panas boleh juga. Tapi lebih utamanya untuk baju lengan panjang ini karena di kebun ini kan banyak tanaman pakan, rumput yang ditanam untuk pakan.
Nah, ini rumput pakan, rumput kolonjono, rumput gajahan, kemudian ada rumput odot juga. Ini rumput-rumput begini biasanya ditanam di pembatas petak lahan yang diolah. Jadi setiap petak milik pengolah, di pinggirnya ditanamin rumput seperti ini. Kemudian petakan yang lain punya orang lain ditanamin juga rumput seperti ini. Ini tujuannya untuk pembatas dan juga nanti bisa dibabat untuk pakan ternak, pakan sapi. Dan ini pertumbuhannya cepat. Setelah dibabat nanti 2 minggu udah mulai tinggi lagi. Nah, hubungannya dengan baju yang lengan panjang ya, ini rumput-rumput seperti ini pinggirannya sangat tajam. Sangat tajam apabila ini nempel di kulit. Rumputnya ini kita tarik atau kulitnya yang kita tarik bisa sobek. Kebeler, istilahnya namanya kebeler. Kemudian selain kebeler juga, nah, ini untuk antisipasi juga karena rumput ini sangat gatal kalau kena ke kulit. Bisa dilihat nih. Jadi rumputnya ini banyak bulu-bulunya. Bulu-bulunya ini sangat gatal. Kalau untuk orang ini sangat gatal. Tapi kalau udah dikasih ke ternak, nggak ada masalah sama ternak. Dimakan makan aja sama ternak. Seperti itu. Masih sambil menemani metik cabai. Jarang-jarang cabai metik panenan sendiri. Karena menanam cabai ini pemeliharaannya agak rumit. Jadi jarang-jarang petani yang walaupun dengan sistem tumpang sari menanam cabai masih sangat jarang karena mungkin nggak mau ribet dengan perawatan. Walaupun petani tapi seringnya juga cabai harus beli. Dan kalau udah beli di pasar itu harga cabai lumayan mahal. Nah, alhamdulillah ini menanam sendiri, berbuahnya cukup lebat, bisa dipetik, jadi sedikit mengurangi biaya belanja dapur. Dapat banyak, Bu? Alhamdulillah, Pak, banyak ini, Pak. Ada sekilo itu, Bu? Belum ada, baru setengah. Yang dipetik yang tua-tua aja, Bu? Iya, ini yang tua. Itu lo merah ngisor. Nih. Nah, Udah ngumpet, nggak kelihatan. iya. Nah, yang dipetik yang di atas doang tuh, ini banyak yang di bawah. Iya. Nih, seperti ini cabenya. Enggak gemuk, tapi panjang-panjang. Wah, lah yang ngisor ora dipetikin ini. Lah sing ngisor kira dipeki. Sing wis do arep abang. Gede banget. Lumayan nih buat sayur. Ini cabai rawit. Warnanya warna kuning. Kalau udah tua baru merah. Tuh. Lepas banget. Kembangnya bakal jadi cabainya banyak banget. Ini cabai. Ada nih 1 kilo. Lumayan. Buat seminggu. Nah, sudah dulu. Ada bubuknya. Bubuk. Keringetan. Tanaman cabenya ini hanya satu baris ini saja, satu tanggul ini saja. Memang sengaja nggak banyak nanamnya,
karena di musim penghujan begini pastinya akan terkendala untuk perawatannya, di mana curah hujan yang cukup tinggi akan mengakibatkan buah cabenya cepat busuk. Jadi hanya digunakan sebagai tanaman sela aja. Wis mendung meneh. Lagi petik cabai. Bye. Ayo. So, tinggi iki. Ngemeng aja. Mau. Atas nih dimakan nih. Vitamin. Itu lagi petik cabai, panen sendiri lumayan, harga cabai mahal. Vitamin C, cabai. Ayo wes dapat banyak, wes mendung juga, selaudan. Tadi cuaca sangat cerah, panas sekali. Tapi musim penghujan begini bisa sangat cepat berubah cuacanya. Ini tiba-tiba mendung, gelap ini. Nah tadi sebelum berangkat ke kebun ini sempat jemurin gabah padi yang waktu kemarin dipanen itu, baru sempat tadi dikeluarin dijemur karena cuaca panas. Tapi pas kita udah nyampe di kebun ini nggak berapa lama berselang, tiba-tiba cuaca berubah tuh, mendungnya jadi kayak gitu, udah hampir rata mendungnya. Nah ini harus segera pulang untuk ngangkatin jemuran gabahnya, takutnya nanti belum sampai rumah udah gerimis, wah repot, sia-sia ngejemurnya. Cabenya juga udah dapet lumayan, iya sekilo lah kurang lebih. Nah karena cuaca juga udah berubah kayak gini, jadi sekian dulu video kegiatan hari ini. Terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya harus ngebut ini, takut keburu hujan. Jalanannya berlumpur, blekok, nggak bisa dilalui kendaraan. Jalan kaki juga harus milih pijakan biar nggak terperosok. Ini kita masih harus berjuang untuk sampai di tempat parkir motor. Setelah itu baru kita nanti sampai ke rumah. Oke, sekian dulu sahabat semua. Sampai jumpa di lain waktu.